Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDS Solder dulur. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara men-setting sebuah DCO driver ini ya, SOCL 504. Jadi untuk driver SOCL 504 ini untuk DCO nya masih menggunakan trimpot ya. Jadi untuk setelannya belum otomatis. Beda dengan driver power SOCL 506 yang sudah otomatis untuk DCO nya karena ada IC nya ya dulur. Jadi ada IC TL071 kalau nggak salah untuk SOCL 506. Nah di sini untuk pensettingan sebuah DCO itu tidak boleh sembarangan karena nanti bisa tidak maksimal ya untuk pensettingannya. Jadi ada cara-cara tertentu. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share dulur supaya makin banyak orang yang bisa belajar mengenai dunia audio sound system tentunya. Oke, di sini saya menggunakan trafo 5 ampere CT45 dan 4 buah elko di sini. Dan ini tegangannya menjadi 63 ya, kisaran 63 VDC jika kita mengambil tegangan 45 volt AC dari trafo. Oke, ini akan saya tes terlebih dahulu untuk tegangannya. Ini akan saya hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita jika akan men-setting sebuah DCO lebih akuratnya menggunakan avometer yang digital ya dulur, supaya nanti angkanya bisa terlihat dengan jelas. Nah, jadi untuk pensettingan DC itu sangat penting ya dulur. Yang pertama, bisa mengamankan speaker kita. Jadi speaker kita tidak mudah terbakar jika DCO nya sudah benar ya dulur. Semisal DCO nya tinggi, nanti kendalanya akan merusak speaker ya. Jadi spool speaker itu bisa selalu terbakar. Dan ini kita tes dulu, kita gunakan skala 200, kita tes untuk VDC nya berapa keluarannya. Ini plusnya 64 dan negatifnya 64 juga ya dulur. Jadi untuk tegangannya imbang. Kita tes untuk biasnya. Jadi di mana letak pengetesan bias? Jadi di jalur basis ini ya dulur. Ini karena menggunakan PCB jadi lebih enak untuk pengetesannya. Langsung kita tempelkan saja seperti ini. Oh, ini kita turunkan untuk skalanya ke 20 ya, ke 20 mV. Kita tes 0,36 untuk positifnya, untuk negatifnya 0,44. Nah, jadi tidak imbang untuk biasnya. Ini kemungkinan besar DCO nya masih belum 0. Kita tes untuk pengetesan DCO, kita tempelkan di out speaker ya dulur. Nah, ini belum 0. Ini kita turunkan sekecil mungkin untuk pengetesan DCO ya dulur, supaya nanti pensettingannya lebih akurat. Nah, betul saja di sini DCO nya seperti itu di skala 200 mV. Jadi negatif 42,4 ya dulur. Nah, seperti itu. Ini akan kita setting. Sebelum men-setting ada hal yang perlu diperhatikan dulur sebelum men-setting. Jadi si power amplifier ini jika tidak menggunakan potensio untuk inputnya, ada cara yang lebih mudah dulur. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Jadi jika dulur-dulur belum memasangkan potensio pada input driver ini, kalau bisa gunakan cara ini. Jadi supaya nanti tidak ada sinyal yang masuk ya. Jadi untuk pensettingannya lebih mudah dan lebih akurat. Caranya mudah. Untuk input dan ground ini kita sambungkan seperti ini dulur. Jadi kita gabung, kita jumper antara input dan grounding supaya tidak ada sinyal yang masuk ya dulur. Karena kita tidak menggunakan potensio. Jika menggunakan potensio, cukup kita tutup saja potensionya, sudah aman ya dulur. Jadi ini tidak menggunakan potensio, kita solderkan saja untuk inputnya. Kita jumper dengan ground seperti ini. Oke, nah
Setelah ini barulah kita setting DCO nya. Ini kita tempelkan di out speaker untuk probe yang merah. Oke. Nah, ini kita putar-putar saja ini dulur. Untuk trim potnya kita cari titik dimana bisa mendekati 0 atau kalau bisa juga 0 ya dulur. Kita putar pelan-pelan sekali ini dulur, karena sensitif banget ini. Ini hampir mendekati 0 ya. Ini sangat hati-hati sekali dulur, supaya bisa hampir mendekati 0. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Ini sulit sekali dulur menolkan. Aduh, kelebihan. Nah, kita buat seperti ini saja ya. Ini di skala 200 mili 0 1, yes, segini, pokoknya kecil ini dulur. Nah, cara ngetesnya seperti ini. Kita naikkan ke skala di atasnya. Nah, ini sudah mendekati ya, jadi 01 01 02. Kita naikkan di 20 mV 0,01 di skala 200. Oke ya, cukup baik ini dulur. Ini di skala 200 mili saja seperti ini untuk DCO nya, jadi sudah kita anggap bagus. Dan setelah itu kita tes untuk tegangan biasnya. Setelah kita setting DCO nya, apakah biasnya bisa imbang? Ya tentu saja imbang ya dulur, karena DCO nya sudah 0. Ini untuk bias positif 40, bias negatifnya 40 juga, jadi imbang ya untuk biasnya, meskipun selisih sedikit banget ini. Oh, ini 40 ya untuk positif. Di sini untuk negatifnya oke, sudah imbang lah. Nah, jadi seperti itu dulur. Jika DCO belum imbang, kok DCO belum imbang? Jadi jika DCO ini belum 0, itu pasti tegangan biasnya tidak imbang atau pincang ya untuk tegangan bias. Jadi apa sih yang berpengaruh jika biasnya tidak imbang? Biasanya jika bias tidak imbang itu akan panas di salah satu transistor final ya. Jadi semisal lebih tinggi di biasnya positif, jadi yang lebih panas itu untuk transistor yang positif ya dibandingkan negatif. Jadi jika pincang itu salah satu seri transistor final akan lebih panas untuk suhunya ya dulur, jadi akan lebih cepat panas dan suaranya juga tidak bisa maksimal dan tidak bisa enak tentunya. Nah, jadi jika dulur-dulur baru beli driver di tokoan, kalau bisa disetting ulang ya. Mungkin di si pembuat driver ini sudah disetting, tapi kan untuk power supply-nya berbeda. Semisal kita menggunakan power supply di atas ini, nanti kita juga akan men-settingnya lagi dulur, karena beda tegangan, beda voltase itu untuk DCO nya juga berbeda, jadi perlu disetting ulang dulur. Nah, oke dulur, mungkin itu ya untuk tutorial kali ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa di share ke teman-temannya, ke semua orang ya, supaya sama-sama belajar, sama-sama mengerti tentang dunia audio sound system tentunya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng supaya tidak kelewatan tutorial terbaru dari MDS Solder dulur. Oke, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.